Iya, kita mulai ya anak ya, walaupun yang bergabung baru 4 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa Ibu mulai? Karena waktu kita terbatas 1 jam. Takutnya nanti materi belum selesai, waktu kalian sudah harus jimit bersama mata pelajaran lain ya. Nggak apa-apa yang nanti ketinggalan atau bisa bergabung. Insya Allah kalau tidak ngadat-ngadat Ibu bagi videonya. Ya, kalau yang kemarin yang share video kamu itu agak ngadat-ngadat karena wifi burung sil agak-agak error kemarin ya, ada loss-lossnya di tengah. Jadi Ibu bagi rekaman yang bersama kelas 9A sama 9B. Ya, anak-anak kita sudah sampai di bab di subbab terakhir dari bab jual beli ya. Namanya tirot. Tirot itu anak-anak bahasa Arab ya. Ya, kalau bahasa Arab berarti ada artinya dalam bahasa Indonesia, kan? Artinya adalah pinjaman. Ya, kirot itu adalah pinjaman. Nah, pinjaman apa? Bukan pinjaman barang, bukan pinjaman yang lain-lain. Kenapa? Karena pinjamannya itu berhubungan dengan modal. Ya, jadi kirot itu adalah peminjaman modal. Nah, dari sini kalian sudah bisa membayangkan. Oh, kirot itu pinjamannya berupa modal. Modal berarti buat apa? Buat usaha. Untuk membuat usaha. Nah, dasar dari kirot ini anak-anak ya, dalilnya, frame-nya, bingkainya itu adalah tolong menolong. Ya, tolong menolong sama dengan jual beli kemarin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi, kalau kita itu kebetulan sama Allah dikasih rezeki lebih banyak, kita itu dianjurkan untuk menolong saudara kita ya, maksudnya manusia ya, di sekitar kita yang butuh pinjaman modal. Nah, tuh frame-nya. Tapi ingat, karena tadi alal birri wat taqwa, maka kita sebagai pemilik modal harus tahu modal kita itu mau dibuat usaha apa. Kalau usahanya dalam bingkai birri, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, kita boleh tuh mengadakan kirot dengan dia. Nah, tetapi kalau tidak boleh. Kenapa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tidak boleh bekerja sama dalam bisnis, dalam usaha, dalam jual beli yang untuk ismi wal udwan, untuk keburukan, untuk maksiat, untuk yang dosa-dosa tidak boleh. Kenapa? Karena pemilik modal juga ikut dosanya. Ikut dosa. Ya. Nah, makanya kita itu harus ngerti. Jadi tidak sembarangan orang itu memberikan modal, pinjaman modal. Walaupun kita mau baik hati kepada orang lain, mau meminjamkan, kita harus mengerti. Ada batasannya. Nah, apa Bu yang dijanjikan kepada orang yang membantu? Misalnya kita jadi orang yang memiliki modal, yang meminjamkan modal ke orang lain. Nah, ada hadis Nabi, kata Nabi ya, Allah itu akan membantu hamba yang suka membantu saudaranya. Ya, berarti anak-anak, kita membantu orang lain, kita akan dibantu sama Allah. Kalau kita dibantu sama manusia, belum tentu berhasil. Iya kan? Kenapa? Yang membantu manusia, sama-sama manusia, sama-sama levelnya. Bisa berhasil, bisa tidak. Tetapi kalau kita sudah dibantu sama Allah, kalau Allah yang sudah membantu anak-anak, masa nggak berhasil? Nah, jadi ini ini catatan buat kalian nanti kalau sudah dewasa, seandainya kalian ditakdirkan menjadi orang yang sama Allah dititipin rezeki lebih banyak, kalian tidak boleh pelit. Ya, tidak boleh pelit. Apalagi ini berupa pinjaman. Ya kan? Kalau pinjaman kan harus dibayar nanti. Artinya uang kita nggak hilang. Hanya meminjamkan buat modal orang lain berusaha.
Nah, ya, tidak akan hilang karena nanti akan dibayar. Belum lagi nanti ada keuntungan. Artinya anak-anak tidak boleh alergi ketika kita itu mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Kita jangan alergi untuk membantu orang yang butuh modal usaha. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang kirot? Yang penting pengertiannya ngerti dulu. Nah, pada paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke rukunnya. Apa sih yang harus ada di dalam kirot? Tentu saja yang harus ada dalam kirot adalah pemilik modal. Orang yang punya modal. Modal itu anak-anak boleh berupa uang, ya kan? Kadang-kadang berupa uang kan? Ya, kadang-kadang juga berupa apa namanya, anak? Barang, ya, mungkin berupa barang, boleh berupa tempat, namanya modal. Ya, misalnya kalau ada orang mau jualan apa? Mau jualan nasi goreng, rumahnya agak masuk ke dalam. Kebetulan rumahnya Bu Rumzil agak pinggir jalan, maka ibu kasih inian ke dia, sini apa namanya kita kerjasama, ya kamu boleh pakai garasinya Bu Rumzil kalau malam-malam buat inian kamu, buat jualan kamu. Nah misalnya, maka ini adalah kirot, itu apa namanya pinjaman berupa tempat, boleh juga berupa uang. Misalnya ada anak lulusan SMA tidak punya apa namanya biaya untuk melanjutkan kuliah, ya. Nah, kemudian dia memiliki keterampilan. Kalau ngelamar kemana-mana sekarang PPKM nggak ada yang terima. Nah, kebetulan dia misalnya suka dengan otomotif. Nah, misalnya dimodalin, ayo bagaimana kalau saya belikan apa peralatan bengkel, ya, kamu mau nggak gitu? Nanti tempatnya di sini. Oh iya iya iya, dihitung. Nah, itu berarti berupa uang, ya kan? Seperti itu anak-anak. Itu contoh dari modal. Ya, harus ada pemilik modal dulu. Nah, yang kedua ada pekerjanya. Ada orang yang kita kasih modal. Orang yang kita kasih modal itu namanya pekerja. Ya. Nah, ini anak-anak, dua orang ini antara pemilik modal dan orang yang bekerja, yang pekerjanya ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus balik. Oh, kalau nggak balik, jangan berurusan dengan anak yang tidak balik. Kenapa? Karena ini urusannya dengan bisnis. Ya kan? Orang belum balik itu kadang-kadang anak-anak tanggung jawabnya belum ada. Sudah balik ada aja kadang-kadang nggak tanggung jawab, ya kan? Ya, apalagi belum balik. Kemudian harus berakal. Artinya apa? Nggak gila. Ya, gimana caranya kita mau bisnis dengan orang gila? Ya kan, kamu sudah ibu kasih tahu tingkat-tingkatannya orang yang tidak berakal itu. Ya. Kemudian anak-anak harus bisa dipercaya. Artinya apa? Amanah. Ya. Karena kalau terjadi penyelewengan itu akad kirot akan putus dengan sendirinya. Ya, walaupun misalnya ada penyelewengan. Kan ketika memulai apa namanya kerjasama kirot, misalnya Bu Rumzil mau ngasih modal ke Marsha kebetulan misalnya apa namanya pintar membuat apa namanya taman. Jadi kalau nyusun bunga gitu ya pintar gitu kan ya, desain apa namanya landscape. Nah, kebetulan Marsha tidak punya modalnya, jadi kalau misalnya ada bunga ini tidak punya uang buat ngambil bunga-bunga yang bagus. Nah, ibu tawarin Marsha, ayo ibu kasih modal kamu 100 juta. Ya, oke Bu Rumzil gitu. Ketika ibu bekerja sama dengan Marsha ini kan harus ada MOU-nya, harus ada kesepakatannya dulu. Kesepakatan apa? Bahwa Marsha akan menjualnya itu di mana. Ya, karena kalau misalnya Marsha nanti menjualnya misalnya untuk acaranya non-muslim mengadakan apa misalnya ritual, misalnya Natal kan dihias-hias. Ternyata Marsha itu ibu nanti kalau misalnya itu terjadi, ibu kan dapat apa namanya? Dapat dosanya juga. Ya, ikut mensukseskan apa namanya penyembahan terhadap Tuhan selain Allah, syirik ya, bukan ikut berkontribusi, ikut dosa. Maka ketika mulai itu harus dijembreng.
Marsha, nanti kamu itu harus begini, begini, begini. Kalau kamu ragu-ragu tentang sesuatu, kita diskusi dulu. Supaya apa? Supaya tidak inian. Sudah ya, bikin MOU sudah jelas. Ternyata, misalnya, Marsha di satu ketika, belum tidak bakal tahu nih, tidak bakalan marah. Yang ini untungnya mumpung banyak ini. Misalnya ya, misalnya ada pembaptisan, ada orang Muslim mau masuk Kristen, kemudian tempatnya dihias-hias, Marsha terlibat di situ sebagai desain yang mensuplai bunga-bunganya. Belum tidak tahu nih. Walaupun seperti itu, belum tidak tahu, tapi hakikatnya anak-anak pada saat itu sudah putus kirotnya. Kenapa? Itu tidak bakal berkah ke belakangnya. Kalau sudah seperti itu, kalau Marsha sudah tidak menjaga amanah, artinya kepercayaan yang sudah dibangun dari awal, itu tidak akan barokah nanti jadinya. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Ya, jadi pemilik modal dan pekerjanya syaratnya seperti itu. Harus sama-sama jujur, harus sama-sama menjaga amanah. Ya. Nah, kemudian rukunnya apa lagi? Rukunnya ada modalnya, ya kan? Jangan ibu punya modal, mana Bu Rumzil katanya mau dikasih modal, tunggu dulu, berarti kirot belum terjadi itu. Jadi ada pemilik modal, ada modalnya, ya. Nah, kemudian apa? Ada lapangan pekerjaannya. Jadi jangan kita ngasih modal kepada orang yang belum tahu dia mau bikin apa. Misalnya Ibu Sahla, misalnya Sahla sudah lulus SMA, Sahla kamu mau kuliah di mana? Enggak Bu, yang saya inginin belum diterima Bu, saya mau ulang tahun depan. Lah terus setahun ini kamu ngapain? Iya Bu, saya mau ini, ayo buka usaha yuk Bu, saya dikasih modal. Iya, mau buka usaha apa Sahla? Apa ya Bu ya? Ini berarti tidak bisa masih. Nggak bisa terjadi kirot. Kenapa? Belum ada lapangan pekerjaannya. Ibu, kalau misalnya nih, ibu kaya banget, ya sudah salah, ini pokoknya ibu kasih uang 100 juta, kamu buat apa kek? Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bukan kirot yang sesuai syar'i. Kenapa? Nggak jelas masih. Memangnya kenapa harus jelas? Karena lapangan usahanya itu harus menghasilkan keuntungan. Ya, harus menghasilkan. Kenapa Bu? Karena keuntungan nanti itu akan dibagi antara pekerja dan pemilik modal. Artinya anak-anak, walaupun kita kaya dan mau berbaik hati membantu orang, ketika seseorang itu merasa butuh ini kayaknya butuh suntikan modal nih gitu kan ya. Misalnya kamu punya ponakan kan sayang banget seperti anak sendiri kan ya. Misalnya sini kamu daripada keluyuran melulu kasih modal, saya kasih modal gitu kan ya. Modal apa ya? Apa kayak terserah kamu dah. Itu bukan kirot itu namanya. Ya, bukan kirot, berarti dia hanya ngasih uang aja. Kalau pinjaman ngasih pinjaman aja, bukan kirot. Karena kalau kirot itu lapangan pekerjaannya harus jelas dan visioner. Artinya apa? Diduga kuat akan menghasilkan keuntungan. Karena nanti dari keuntungan itu akan dibagi, pekerja dapat, pemilik modal dapat. Dapat berapa Bu? Tergantung kesepakatan. Jadi ketika akan memulai kirot, kita bikin kesepakatan. Master of Understanding namanya, MOU, atau misalnya nota kesepahaman, nota kesepakatan. Pihak pertama atas nama Rumzil Laili, alamat, nomor KTP, nomor telepon. Pihak kedua atas nama Sahla, alamat, nomor telepon. Pihak pertama memberikan pinjaman modal kepada pihak kedua sebesar 100 juta untuk dibuka, untuk dikembangkan dalam bisnis apa misalnya ya Sahla misalnya pintar membuat kue, untuk membuat kue-kue kuliner yang apalah pokoknya terserah ya, apa ya misalnya ya brownies ya, brownies sudah ya brownies lah pokoknya. Nah, kemudian keuntungan akan dibagi setiap apa setiap bulan, tanggal berapa, apa setiap 2 bulan, apa setiap 3 bulan sekali, ya, apa setiap semester, setiap 6 bulan, apa setiap tahun. Nah, itu dijambreng di awal. Dan berapa persentasenya? Jadi setelah dihitung keuntungannya, pekerja dapat berapa, pemilik modal dapat berapa. Itu harus harus jelas di awal perjanjian. Nah, jika terjadi, kan pasti kalau usaha itu tidak untung terus kan anaknya, pasti ada ruginya kan ya.
Nah, ketika terjadi hal-hal yang di luar diinginkan, kerugian lah istilahnya ya, kerugian akan ditanggung berapa persen, juga sama lah perbandingannya. Kalau misalnya 50-50 berarti ditanggung berdua. Kalau 50, kalau separuhan ditanggung berdua. Kalau misalnya ibu dapat keuntungan 40%, menanggung ruginya juga 40%. Ya, nah, biasa seperti itu. Iya, tergantung kesepakatan. Misalnya, Bu Rumsil udah kaya banget, amin gitu kan ya. Terus bilang, sahlah sudah, ibu kasih 10% aja. 90% itu buat kamu. Ibu sudah gak butuh duit ceritanya. Boleh. Ya, tapi Bu, nanti Bu bagaimana kalau kerugian? Gak apa-apa, kalau kerugiannya balik. Ibu yang tanggung 90%, kamu 10%-nya. Ibu ceritanya sudah gak butuh duit. Dan seandainya ini tidak masalah buat Bu Rumsil, masih banyak duitnya Bu Rumsil. Boleh. Tergantung kesepakatan. Ya, kesepakatannya di awal kirot seperti itu. Nah, maka kesepakatan itu anak-anak, ijab kabulnya, ya, sahlah harus pegang suratnya yang ditandatanganin. Kalau uangnya gede, ratusan juta, miliaran, itu pakai saksi. Supaya apa? Supaya nanti kalau terjadi apa-apa, ada yang menguatkan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, na'udzubillahi min dzalik ya, misalnya ada yang meninggal atau kenapa-kenapa, ya, itu ada yang ini mah bukan punya Sahla, ini sebagian modalnya punya Bu Rumsil gitu. Itu tujuannya. Kenapa harus ada saksi? Apalagi kalau ini biasanya pakai notaris, ditulisnya itu di kertas yang ada logo apa namanya yang Garuda. Kalau kertasnya biasanya dikasih materai, ting, ditempel 10.000. Tanda tangan semuanya. Nah, itu kirot sudah dimulai saat itu. Sahla harus menjaga kepercayaannya Bu Rumsil. Kalau bikin brownies tidak boleh dicampur dengan alkohol. Ya, tidak boleh dicampur dengan rum. Jadi kalau makanan zat alkohol untuk makanan itu namanya rum. Rumsil. Ya, kenapa? Nanti haram. Ya, walaupun Bu Rumsil tidak tahu nanti kirotnya itu tidak akan barokah. Siapa Bu yang nanggung dosanya? Ya Sahla lah. Kalau misalnya nekat seperti itu. Ya. Tapi kalau Bu Rumsil tahu dari awal, Ibu Bu, ini Bu resepnya Bu, enak banget ini Sahla. Ini apaan? Tuh ada rumnya ya rasanya. Apa-apa Bu, biar ini. Terus Ibu sepakat, Ibu ikut dosa. Kalau seperti itu, berarti Ibu sepakat untuk menjual brownies yang ada zat haramnya. Ya, seperti itu anak-anak. Itu gambaran dari kirot. Nah, kirot yang seperti Ibu jelaskan tadi, kasih contoh tadi, itu namanya kirot sederhana. Kirot sederhana itu antara orang per orang, hanya Ibu sama Sahla. Kadang-kadang misalnya Ibu kata Sahla, saya kalau sendirian Bu, ini pesanan banyak banget Bu, gak nututin Bu, saya harus punya pekerja. Iya, berapa orang Sahla? Mungkin 10 orang. Iya, 10 orang, karena tokonya tambah rame gitu ya, punya orang 10 orang. Ini namanya kirot sederhana. Kenapa? Pemilik modalnya hanya 1 orang. Yang menjalankan juga Sahla 1 orang, dibantu pekerja hanya beberapa orang. Nah, emang ada kirot apa lagi satunya? Satunya lagi namanya kirot modern. Ini nama-nama yang dikarang oleh ilmuwan fikih ya anak-anak ya, dikatakan kirot sederhana, kirot modern. Sebenarnya hanya untuk ngasih tahu bahwa di dunia modern sekarang ada kirot yang bukan orang per orang. Kalau zaman Nabi kan kirotnya kirot sederhana anak-anak. Seperti misalnya Nabi dulu mau berdagang. Nabi tidak punya barang dagangan, ya kan? Nabi kerjasama dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya, ya kan? Jadi Nabi membawa barang dagangnya Siti Khadijah, ya kan? Akad wakalah mau menjualkan. Nanti perjanjiannya keuntungannya dibagi berapa, gitu. Jadi antara orang per orang saja. Nah, bandingannya dengan kirot modern anak-anak sekarang, pemilik modal itu dikumpulkan. Modalnya orang per orang, semuanya itu dikumpulkan dalam sebuah lembaga keuangan, finance, ya, yang ada finance tulisannya itu. Nah, itu namanya lembaga pemodalan. Nah, kalau sekarang itu ada juga bank, ada juga koperasi. Nah, Bu, berarti itu boleh? Belum tentu.
Ya, belum tentu. Kalau prakteknya sesuai dengan kirot yang Ibu terangkan tadi, boleh. Tapi kalau tidak, walaupun ada embel-embel syariahnya, misalnya Rumzil Finance Syariah, tetapi ternyata di dalamnya tidak sesuai dengan kirot yang apa namanya, yang syariat yang sebenarnya, tidak halal. Haram Bu, haram. Walaupun ada syariatnya, walaupun ada ujungnya syariah, finance syariah. Ya, tidak boleh. Sekarang Ibu kasih contoh yang modern. Itu anak-anak, ya, orang kalau mau menjalankan, orang kaya itu anak-anak, itu kan cenderung apa ya? Cenderung malas. Kenapa? Duitnya banyak. Dia aja pusing duitnya mau diapain. Ya kan? Tapi kan namanya duit kalau banyak enak-enak aja kan ya. Dia ingin usaha, ingin duitnya mendatangkan keuntungan terus-menerus. Tapi dia sendiri untuk menjalankan usaha itu sudah sudah nggak ada waktu. Maka dia taruh modal di mana. Nah, ya, ditaruh. Nah, itu anak-anak kebanyakan orang yang sudah tidak punya waktu untuk menjalankan usaha, ya, itu uangnya ditaruh di lembaga keuangan. Nah, nanti di lembaga keuangannya itu bersama dengan pegawai-pegawainya di lembaga keuangan itu yang akan mencarikan pekerja yang butuh pinjaman modal. Nah, contoh misalnya apa ya yang tadi Ibu bilang, misalnya Rumzil Finance, ya, Ibu punya pegawai banyak. Nah, Ibu menjanjikan kepada pemilik modal nanti akan dapat keuntungan. Ya, kalau Ibu bilang syariah, berarti Ibu harus menjaga usaha yang akan Ibu modali, harus Ibu pantau. Ini ceritanya kirot modern yang halal. Jadi misalnya Sahla butuh modal, datang ke kantornya Bu Rumzil. Ibu tanya, kamu mau buka usaha apa Sahla? Kata Sahla, ini Bu, saya mau buka usaha laundry. Oke, kalau laundry berarti Ibu mau tanya, kamu nyucinya bagaimana? Ya begini Bu. Kalau misalnya ada yang najis bagaimana? Oh begini Bu, saya ini dulu. Jadinya nanti ketika digiling ini sudah najisnya sudah tidak ada. Nanti saya drainnya apa tuh namanya tuh ya, bilasnya nanti saya 3 kali. Kan begitu cara mensucikan dari hadas mutawassito. Oh lulus. Terus airnya bagaimana? Gitu. Dites sama Bu Rumzil. Iya Bu, nanti airnya mengalir. Oke. Oh, berarti laundrynya halal ya. Berarti mencucinya sesuai dengan syar'i. Oke. Kamu mencucinya mencuci aja Sahla. Laundrynya mencuci aja. Oh enggak Bu, saya mau setrika. Oh sama setrika. Kamu setrikanya pakai pewangi apa enggak? Oh pakai Bu. Apa pewanginya? Oh enggak ada mereknya Bu, karena saya mencampur sendiri. Halal apa enggak? Oh tunggu Bu, saya cek dulu. Oh ini kandungannya. Cek. Halal Bu, halal. Terus pelicinnya, oh ya tadi pewangi pelicin ya, ini ya apa namanya sekaligus ya, halal sudah. Misalnya Bu, tapi Bu saya itu Bu tidak sendirian, saya mau ngundang orang. Oh siapa yang mau dipekerjakan? Ini Bu orangnya Bu, ya dia bisa nggak tetap bekerja tetapi tetap sholat kalau waktu sholat. Artinya waktu sholat dia tinggalkan, jangan sholat masih gosok-gosok setrikaan. Oh bisa Bu, bisa. Oke, kasih modal sama Bu Rumzil, twing. Ibu modal dari orang-orang kan. Jadi misalnya Ati naruh ke Bu Rumzil, Zailinda naruh, Hairunisa naruh, misalnya ada yang 50 juta, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada 10 juta, ada yang 25 juta, Huri misalnya naruh. Duit di Bu Rumzil banyak. Nah, salah satunya dipinjamkan ke Sahla dimodali sama Bu Rumzil. Nah, datang lagi. Misalnya siapa? Tabina, Bu saya butuh pinjaman modal. Oh ya, harus cek Bu, harus cek. Kenapa? Karena Ibu bertanggung jawab menjadi wakilnya Ati, Zailinda, Harunisa, Huri, dan semua yang punya modal untuk mengontrol. Untuk mengontrol apa? Untuk mengontrol usaha yang dimodali. Karena tadi frame-nya, bingkainya, batasnya harus alal birri wa taqwa. Harus alal birri wa taqwa. Ya. Bikin perjanjian.
Nanti kalau misalnya sudah inian, kalau sudah penghitungan keuntungan, Ibu cek. Jangan sampai ada pembukuan yang dicurangi. Misalnya Tabina sudah dimodalin, perjanjiannya akan dihitung misalnya setiap bulan, setiap tanggal 25. Tiap tanggal 25 Tabina ini disamperin kok tutup tokonya. Ini mau hitungan modal. Nah, itu tidak boleh menghindar. Kecuali alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya lagi sakit, misalnya isoman gitu kan, ya kan tidak bisa buka atau apa. Kenapa? Karena kalau pemilik modal sudah menjalankan kewajibannya mengontrol usaha, pekerja juga harus menjalankan kewajibannya. Apa kewajibannya itu? Itu tidak boleh menyia-nyiakan modal yang telah diberikan. Misalnya, ya Tabina dimodalin misalnya tadi buka restoran karena Tabina jago masak. Ya, misalnya buka restoran. Tabina itu tidak boleh misalnya lagi saudara-saudaranya lagi main ke rumah Tabina, udah makan aja di restoranku. No, boleh, kan boleh Bu. Bolehnya boleh, tapi harus bayar. Kenapa? Karena itu bukan punya Tabina 100%. Itu ada modalnya finance-nya yang belum dikelola. Ada modalnya orang di situ. Ya. Tabina harus menjaga, harus ingat selalu. Kalau misalnya keluarganya mau diajak, mau ditraktir di restorannya, bayarin. Satu porsi berapa? Misalnya makan bakso. Bakso itu 15.000. Misalnya 10 orang saudaranya, bayar 150.000. Nanti Bu, saya catat nanti pas pembagian keuntungan tinggal dikurangi. Boleh, tapi dicatat. Kenapa? Karena itu modal bersama. Nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Karena itu bukan 100% punyanya Tabina. Ya, punyanya orang lain. Ya. Kalau dihitung dulu, baru. Tidak boleh juga menyia-nyiakan. Misalnya, suatu saat orang itu kan pasti ada masa-masa futur namanya kalau bahasa Arabnya. Futur itu males gitu, lagi males gitu ya. Biarin aja lah. Bukan uang-uang saya ini, lagi rugi juga nggak apa-apa, biarin. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau ada apa-apa itu harus lapor ke pemilik modal juga. Datang ke kantornya Bu Rumzil. Maaf saya lagi ini. Bagaimana penangannya? Kenapa? Karena kan ada nanti seandainya terjadi kerugian, itu kan ada yang menanggung. Yang menanggung. Ya, seperti yang Bu Rumzil tadi bilang, boleh 50%, boleh 60%, 40%, boleh 70-30, ya kan? Tergantung kesepakatan. Karena ada dua belah pihak, pekerja itu juga harus harus ada komunikasi kepada pemilik modal. Nah, nanti di ujung dari perjanjian, di ujung dari MOU itu ada modal yang dipinjamkan itu akan dikembalikan kapan? Modal yang dipinjamkan akan dikembalikan kapan? Misalnya, Syahla tadi untuk buka bisnis laundry, ngutangnya itu, pinjamnya itu 100 juta. Kata Syahla, di perjanjiannya dalam 24 bulan akan dikembalikan. Nah, jadi Syahla itu kalau ketika 24 bulan, artinya 2 tahun jatuh temponya, itu harus mengembalikan 100 juta ke finance-nya Bu Rumzil. Ya, pada saat itu, Syahla boleh memutuskan kirot atau melanjutkan. Misalnya, Ibu, ini saya sudah jatuh tempo, sudah 2 tahun, saya kembalikan modal yang dulu dipinjamkan ke saya, nih, duitnya 100 juta, kemudian untuk selanjutnya, karena saya sudah ada modal sendiri, sudah cukup, saya ingin putus PHK, putus hubungan kerja. Oke, Syahla, semoga sukses ya. Kalau ada apa-apa kesini lagi, oke, gitu. Udah putus. Kata Syahla, Ibu, tapi untuk kedepannya karena saya itu bisa seperti ini, laundry saya itu maju gara-gara bekerja sama dengan finance-nya Ibu, saya tetap akan memperpanjang. Kalau diperpanjang anak-anak, walaupun uang modalnya sudah dikembalikan ke Bu Rumzil 100 juta, Ibu tetap dapat apa? Dapat pembagian keuntungan. Karena tadi kan ada pembagian keuntungan yang dijanjikan. Ini ciri-ciri orang yang
kacang tidak lupa pada kulitnya. Dia ingat bahwa saya bisa bisnis ini awalnya modalnya dipinjamin sama finance-nya Bu Rumsil. Oh, oke. Bu, yang terjadi Bu, suatu saat ternyata rugi Bu. Oh, jangan rugi dulu. Misalnya ngepas Bu, cuman sesuai dengan modalnya Bu. Berarti di bulan itu apakah ada keuntungan yang dibagi? Nggak ada. Jadi kirot yang benar itu kalau ada keuntungan dibagi, kalau nggak ada keuntungan ya sama-sama nggak dapat, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama-sama. Nah, kalau seperti itu anak-anak nanti akan sama-sama menjaga. Ya, sebagai pekerja akan bertanggung jawab, akan mengusahakan supaya maju. Sebagai pemilik modal juga akan merasa ikut. Salah, kamu biar menarik, biar begini. Aku lihat di sana begini. Kenapa? Karena ibu ada rasa tanggung jawab juga. Kalau rugi, ibu juga ikut rugi kan? Seperti itu. Itu contoh kirot modern yang benar. Bu, memangnya ada yang nggak benar? Ada. Ada. Biasanya apa Bu yang nggak benarnya? Biasanya yang nggak benarnya itu anak-anak tidak dikontrol. Pokoknya siapa aja yang mau pinjam, ayo. Yang penting saya dibagi keuntungan. Nah, Anda butuh pinjaman modal, itu tidak kenal orangnya. Tidak pernah nengok usaha kita. Tidak dipantau halal haramnya. Seperti itu jangan dicontoh. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dijadikan usaha yang haram, misalnya buka restoran, restorannya menjual kodok, suike, ya, suike itu kan masakannya dari kodok, misalnya haram, pemilik modal ikut haram semuanya, ya ikut haram Bu, ikut haram, ya, ikut mendapatkan dosanya maksudnya. Nah, sekarang anak-anak kamu jangan sampai tergiur sama kata Bu Rumsil dengan kata-kata syariah. Kata-kata syariah itu anak-anak di perjanjiannya itu pakai istilah fikih semuanya. Arab semuanya, tapi pada prakteknya banyak yang nggak benar, banyak Bu, banyak yang nggak benar, ya. Misalnya contohnya di bank ada embel-embelnya syariah, kan ada lembaga peminjaman modalnya juga di situ, ada seperti itunya. Kalau butuh pinjaman modal kan ada di situ, ya. Ceritanya itu bukan bunga nanti yang bagi hasil katanya, tetapi dia tidak mengontrol usahanya, ya, tidak ikut bertanggung jawab. Pokoknya kalau kamu ini ceritanya yang bank syariah tapi nggak bener ya, bilangnya syariah tapi nggak bener. Contohnya seperti ini nih praktiknya. Pokoknya kalau kamu itu pinjamnya 100 juta, kamu itu mau mengembalikannya dalam 1 tahun, dalam 12 bulan, setiap bulan aku harus dibagi keuntungan bagi hasil sekian persen dari 100 juta. Misalnya 10%, berarti setiap bulan, 10% kebanyakan ya. Kalau 10% itu anak, dari 100 juta, 10 juta, kebanyakan ya. Harus dibagi berapa? 3%, 3 juta misalnya. Iya kan, kalau 3% 3 juta ya. Pokoknya dari 100 juta saya dibagi 3% tiap bulan. Itu benar, dari MOU-nya sudah salah. Kenapa? Dia seharusnya kan kalau misalnya untung banyak yang dibagi banyak kan. Jadi misalnya usahanya berjalan, setelah dikeluarkan untuk biaya operasional, biaya listrik, biaya pegawai-pegawai, biaya telepon, udah ada keuntungan kan dihitung kan. Nah, kalau keuntungannya banyak berarti kan pekerja dapat, yang dipinjamin modal dapat, pemilik modal juga dapat, dan dapatnya kemungkinan banyak kan, sama-sama banyak kan. Ketika sedikit sama-sama sedikit, itu kirot yang benar. Tapi kalau yang sekarang terjadi di bank-bank, walaupun ini hanya beberapa yang Ibu survei ya, tapi wallahu a'lam yang lain mudah-mudahan ada yang benar. Yang walaupun berembel-embel syariah itu anak-anak itu udah dipatok. Tidak peduli, lagi untung banyak, lagi untung dikit, apalagi rugi, pokoknya setiap bulan saya kasih 3%. Jadi dikasih pinjaman 100 juta, 100 juta harus dikembalikan dalam 12 bulan, tiap bulan kasih 3 juta. Padahal orang usaha itu belum tentu dapat untung banyak terus. Itu tidak boleh Bu, tidak boleh. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nana? Sampai di sini ada yang mau bertanya?
Ayo tanya. Karena kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu mau kasih tugas sudah. Ibu mau kasih tugas ya. Nah, jadi anak-anak, ini pelajaran hanya teori buat kalian ya. Nanti kalau kalian itu sudah mungkin ya lulus dari SMP, MTS, kalian mau masuk ke apa tuh namanya ya, SMEA. SMEA itu SMK yang ekonomi-ekonomi gitu anak. Dulu zamannya belum sih namanya SMEA yang akuntansi apa-apa gitu anak ya. Nah, itu kamu akan diajarin caranya mencatat usaha. Nah, itu akan disempurnakan nanti di pelajaran ekonomi itu. Jadi, bagaimana cara menghitung keuntungan? Oh, berarti dari ini modalnya dikeluarkan untuk ini, berarti sehari ini untuk segini, dibayarkan untuk ini, berarti untuk ini. Nah, itu nanti di pelajaran ekonomi disempurnakannya kamu. Tetapi kalau misalnya kamu mau berkirot setelah ini, setelah sekarang sudah mau berkirot, misalnya kamu banyak duitnya, misalnya mau kasih modal ke temannya yang jualan apa gitu kan ya, nah, kamu harus belajar dulu cara pembukuan, sarannya Bu Rumzil. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman nanti. Kenapa? Karena penyakitnya orang yang berkirot, nih perhatikan, di awal kalau pemilik modal dan yang dipinjamin sama-sama itu lillahi ta'ala, sama-sama oke, kita kirot ya, oke, kita harus komitmen pada kirot yang benar ya, iya. Ini anak-anak semakin kita kuat akan seperti itu, akan semakin digoda oleh setan. Harus ingat, ya, setan tidak tinggal diam, dia akan mencari-cari jalan. Supaya apa? Supaya kirotnya ini tidak sesuai dengan syarat. Ya, dia akan menimbulkan bisikan-bisikan di hatinya orang yang pemilik modal. Ih, jangan-jangan itu duitnya diginiin lagi, jangan-jangan dia tidur gak jualan lagi. Ntar kalau rugi kan ditanggung berdua. Jangan melulu. Yang supaya runtuh kepercayaan yang antara pemilik modal dan pekerja. Begitu juga dengan pekerja. Nanti dibilang, ih enak banget tuh yang pinjemin modal. Dia mah udah kaya timbang pinjamin modal tiap bulan dapat keuntungan. Aku nih yang kerja, kalau begitu sudah dah, saya laporkan aja untungnya segini. Digoda sama setan. Udah laporin aja, dia mah sudah gak butuh duit. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Kenapa? Karena itu anak-anak akan membawa kepada, mungkin awal-awalnya tidak masalah. Itu nanti akan mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat dari dia itu tidak menjaga amanah, ya, tidak jujur. Sebaliknya, kalau sama-sama jujur, kata Nabi, kejujuran itu akan mengarahkan kamu pada kebaikan dan kebaikan akan mengarahkan kamu kepada surga. Surga itu anak-anak di dunia iya, di akhirat iya. Artinya di dunia apa ya? Sukses, berkah usahanya, ya, sukses. Seperti itu anak-anak. Ada yang mau bertanya? Ayo. Ya, karena ini nanti prakteknya ketika kamu dewasa nanti. Berarti apa Bu yang harus diwaspadai ketika berkirot? Kalau kalian berkirotnya secara sederhana, pribadi per pribadi, nomor satu kamu harus yakin dulu sama orang yang mau kamu pinjamin modal. Ya, kalau kamu yang mau menjalankan usahanya, kamu harus yakin dulu bahwa kamu bisa menjalankan amanah, bahwa saya tidak akan berkhianat, bahwa saya tidak akan berbohong, bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan, bahwa saya tidak akan membuang-buang membuang-buang kesempatan, sudah dimodalin kok inian, malas-malesan gitu. Itu nomor satu, ya. Nomor dua anak-anak yang harus diwaspadai kalau inian, ketika pembagian keuntungan, ya, itu anak-anak jangan ada yang tipu-tipu, jangan ada yang tipu-tipu, ya kan? Misalnya uangnya sengaja dipakai dulu sama inian. Nanti kalau misalnya datang pemilik modalnya pas pembagian keuntungan, saya kabur aja dulu, bilangin aja saya lagi apa. Jangan seperti itu. Ya, jangan. Itu anak-anak kalau di dunia bisnis selamanya tidak akan dipercaya. Ya. Mungkin ya didiemin aja, tetapi selanjutnya tidak akan diajak berbisnis lagi. Itu karena sudah tidak menjaga trust namanya. Itu ya, kalau orang per orang.
Nah, bagaimana kalau yang finance, yang lembaga seperti koperasi, seperti bank, seperti finance gitu, ya. Kalau kamu mau menaruh modal di situ, pastikan itu yang syariah, bener syariah, bukan namanya doang ya syariah, bukan namanya doang ya syariah, ya. Kenapa? Karena kalau dipatok dari awal bahwa keuntungan yang harus dibalikkan dari itu namanya sudah riba. Nanti kita belajar riba. Setelah ulangan nanti belajar riba. Ya, lebih jelas lagi kamu nanti akan di ribanya itu. Itu akan termasuk riba sudah. Ya, jadi harus diwaspadain itu. Ya. Nomor 2 apa? Kamu cek dulu lembaga keuangan yang kamu mau naruh modal di situ, apakah dia itu benar-benar mengontrol. Jangan asal-asal orang mau pinjam modal terus dikasih. Orang mau buka usaha klub malam, sama itunya dikasih. Oh, kamu naruh modal di situ, dapat dosanya juga. Karena uang kamu bercampur, ternyata disalurkan ke klub malam. Mensukseskan maksiat. Ya, nanti kamu dikasih keuntungan bagi hasil dari maksiat. Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau kamu mau berkirot, mau minta pinjaman modal ke lembaga keuangan, maka kamu cek dulu. Kalau kamu sebagai peminjamnya nih ya, peminjamnya, cek dulu perjanjiannya. Apakah sudah sesuai dengan syariah apa enggak? Kalau keuntungannya sudah distandarisasi dari awal, sudah bukan kirot yang benar. Karena kirot yang benar itu, kalau untung banyak, ya banyak yang dibagi. Kalau untung sedikit, sedikit yang dibagi. Kalau rugi, ya tidak ada yang dibagi. Justru dua-duanya sama-sama bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya lagi rugi, harus setor keuntungan 10%. Lagi untung banyak, 10%. Lagi untung sedikit, 10%. Itu ciri-ciri finance yang bukan syariah. Riba, saudara. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidur apa enggak ini kamu? Udah ya. Tapi ngerti kan anak-anak ya? Coba ibu mau tanya dulu. Hai Indonesia, ngerti apa enggak? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Yang penting ada testimoni, satu orang mengerti, ibu sudah senang. Ya. Nah, oke anak-anak, karena ini merupakan subbab terakhir dari bab jual beli untuk penilaian kompetensi keterampilannya ya, itu satu hanya tugasnya. Silahkan kalian mencari satu praktek ya, entah itu jual beli, entah itu khiyarnya, entah itu kirotnya, pokoknya yang bab 2 ini yang kita pelajari, yang kaprah, yang lumrah dilakukan oleh orang, yang dianggap biasa oleh orang, padahal tidak sesuai dengan syariah. Padahal tidak sesuai dengan syariah. Caranya bagaimana? Kamu harus ini dulu, kamu harus bikin apa tuh namanya ya, nama dulu, buku tulis nih, ceritanya di buku tulis nama kamu sama kelasnya, kalau perlu nomor absennya. Terus kamu apa nih temanya? Apa praktek yang salah kaprah namanya? Biasa tapi sebenarnya salah gitu. Kamu apa misalnya kasih tentang ini, udah selesai. Habis itu kamu ulas ya dengan bahasa kamu sendiri. Nah, salahnya apa sih? Salahnya apa? Kok itu kamu ambil sebagai satu praktek yang salah kaprah? Salahnya ini, tidak sesuai dengan ini, hadisnya ini. Kalau ada dalilnya semakin banyak, semakin cakep nilainya. Ya. Nah, terus setelah itu kamu tulis harusnya begini. Satu saja praktek. Ya, usahakan jangan samaan. Kalau samaan itu nanti ibu ragu-ragu, ini siapa yang nyontekin siapa ini. Walaupun beda kelas ya, karena kamu kan ngirimnya Japri ke Burumsil. Tapi kan di Burumsil ada filenya kan ya. Oh, ini kayaknya sama dengan yang tadi ibu cari, walaupun lintas kelas. Itu nilainya ibu ragu-ragu. Jadi ibu ulangi sekali lagi, tugasnya adalah kamu mencari satu praktek yang salah kaprah. Salah tapi dianggap biasa sama orang Indonesia maksudnya ya termasuk orang negeri terserah dah. Nah itu kamu tulis apa prakteknya, kemudian mestinya salahnya dulu, salahnya apa? Salahnya ini loh, ini salah ini.
tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan ayat ini, gitu. Nah, mestinya, harusnya yang benar begini, 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 begini. Seperti itu anak-anak ya. Nah, itu ya di foto, terus kirim japri ke Brumzil. Ya. Nah, ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Deadline-nya kapan, Bu? Nah, itu yang Ibu tidak suka. Ya. Sudah. You do your best. Do your best. As soon as possible. Ya. Semakin cepat kamu akan semakin tidak kehilangan tema. Ya, kalau sudah diambil orang-orang lain, terus ternyata kamu bahasanya sama, udah mungkin sama ya. Kalau udah nyontek, insya Allah udah sama. Ya, walaupun temanya sama, kalau kamu tidak contek-contekan, insya Allah bahasanya ada sama. Artinya kalau mau nyontek jangan samaan. Ya, itu anak ya. Ya gendisnya. Jadi ketika kamu sudah siap, sudah selesai, sudah bagus, kata-katanya selesai, bahannya sudah benar, ini sudah dapat tadinya, tulis, kirim ke Brumzil sudah. Ya. Paling enggak ya sebelum rapotan lah, sebelum rapot mid semester, supaya ada penilaian bab keduanya walaupun hanya keterampilannya. Soalnya untuk bab 2 kita juga belum ulangan kan ya. Kalau minggu besok itu masih katanya nggak tahu masih apa jadi PTS apa mau bagaimana Ibu kurang tahu ya. Nah, pokoknya terakhirnya adalah secepat mungkin. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu tulis nih 47, jangan ada yang left sebelum foto dulu. Ya, Ibu tidak mau kehilangan murid. Paling enggak nama kamu terdokumentasikan. Jangan ada yang left. Kita foto dulu ya. Tapi Ibu akhiri dulu ya, karena nanti yang sudah foto pertama kita kan akan keluar ya. Ibu akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalau kita itu melakukan jual beli kita itu mabrur. Ya, jadinya barokah entah sebagai penjual atau sebagai pembeli. Ya, kalaupun kita itu melakukan kirot kita itu membawa kepada keberkahan hidup. Duit tambah banyak tapi halal. Istilahnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya kan? Jangan sampai yang dikejar itu hanya keuntungan di dunia, tapi di akhiratnya sengsara. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar, yuk buka kareperanya semuanya. Ya, dibuka biar cepat. Ya. Oke, yuk lagi. Dibuka kameranya ya. Dibuka, yuk, dibuka. Ayo, buruan. Kameranya dibuka. Loh, kok semakin sedikit? Oh, ayo buruan anak-anak. Jangan keluar, ingat ya. Ibu bingung ngasih nilainya kalau kamu ikut tapi kamu nggak ada fotonya. Yuk, 1, 2. Loh, kok tambah sedikit? Ayo anak-anak. Kameranya dibuka. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama Brumzilnya buka kamera. Ayo. Kameranya dibuka. Lagi. Yuk, 1, 2, 3. Daryl, Gendis, Tabina, Rati, sama Marsha boleh live. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama, Nana. Ayo, yang lain. Ayo, yang lain. Ayo, yang lain kameranya dibuka. Yuk, kameranya dibuka. 1, 2, 3. Ines, Hairunisa, Alina, sama Demi boleh live. Terima kasih, Yuk, Bu. yang lain. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nana. Ayo. Kaisa kurang ke atas, nak. Kaisa kurang ke atas. Tadi kelihatannya separuh doang. Ya. Raja kurang ke tengah. Ya, kurang ke tengah. Ya. Yuk. 1, 2, 3.
Ati, Kaisa, Gesa, Sabila, Rajwa, Sabina, Okta, Syahla, boleh live. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Yuk, sama-sama. Yo. 1, 2, 3. Makasih anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.